mau bekerja apa lagi gitu. Kepengurusan sudah berakhir. Nah, gitu. Apa urgensinya kongres itu? Gitu. Kalau memang lama, apa urgensinya kongres? Yang lebih urgensi adalah konferensi sehingga komisaris bisa rak. Nah, mudah-mudahan cabang benaran gitu untuk konferensi bulan 11. Ya kami siap tunggu kalau konferensinya bulan 11. Melihat beberapa bidang tuh. Kinerja semua bidang di cabang Mataram sekarang di akhir periode ini seperti apa kira-kira melihatnya? Ya nggak ada kinerja. Apa penyebabnya tuh? Ya apalagi yang mau dikerja, kepengurusannya udah lewat. Apa karena soal apa? Kan kemarin SK gitu kan? Iya kan kemarin itu inilah Pena Perempuan dari itu program pemberdayaan atau program Puhati itu. Program Puhati ya. Program Puhati. Itu pun program Puhati. Jadi karena kepengurusan sekarang pada sibuk, ada yang di luar daerah, ada yang fokus pekerjaan, bahkan sekarang beberapa sudah masuk di salah satu instansi. Ya, mau bekerja apa lagi gitu. Kepengurusan sudah berakhir loh. Keseriusan pengurus cabang tuh. Kira-kira melihatnya seperti apa? Apa karena kurang serius gitu selain dari SK yang udah lewat gitu? Ya kalau saya sih sudah masuk di kepengurusan cabang itu artinya tingkat keseriusan harus lebih tinggi ketimbang di komisariat. Maka semakin kita punya jabatan yang tinggi itu keseriusan dan tanggung jawab kita pula semestinya tinggi kan. Oke. Karena cabang ini dia tidak mengurus lagi beberapa kader gitu, tapi dia urus 16 komisariat. Itu tanggung jawab dia. Masa depan komisariat dan lain-lain merupakan masa depan HMI kita di cabang Mataram. Karena yang menjadi pusat jantung perkaderan kita nih akarnya HMI kan di komisariat, bukan di cabang, bukan di Batu, bukan di PB. Kalau komisariat ini mati, kalau komisariat ini pasif, mati juga yang di cabang Mataram. Iya kan? Iya. Bayangkan sobat, kalau kita saja 1 tahun tidak mengadakan LK1 Pak Dir, yuk, misal begini, anggap saja Frampane 1 periode nggak pernah adakan LK1. Saya akan pusing ketika saya di demisioner nanti, siapa yang akan menggantikan saya? Nah, regenerasi di LK1 itulah yang menjadi tujuan utama kenapa ada nama RAK gitu, sehingga tidak terputus. Nah sekarang pertanyaan di komisariat, mohon maaf saya nggak bisa sebutkan, tapi yang notabene dia itu kesusahan untuk mencari kader, regenerasinya barangkali juga susah untuk kita upayakan dorong. Ya cabang berpikir nggak soal itu. Kalau cabang berpikir, mana tindakannya? Mana pernah pengurus cabang itu rutin gitu turun ke bawah di komisariat? Ya, maksud saya tidak hanya sekitar di Rapimkom lah, tidak hanya di sekitar Rakorbit itu aja kita menyampaikan komisariat, ya. Iya. Itu pun dilakukan dalam kurun waktu 1 kali 2 kali setahun. Rapimkom Rakorbit itu. Dan itu nggak ada, maksudnya hanya menjadi kami keluarkan aspirasi, tapi untuk dijadikan variabel supaya cabang menindaklanjuti kan nggak ada. Miskin sekali untuk menindaklanjuti apa yang menjadi problem komisariat. Lihat beberapa problem tadi tuh. Apa alangkah lebih baiknya konferensi cabangnya harus disegerakan? Karena lebih banyak mudarat apa gimana? Lebih banyak mudarat. Kalau diperlama. Ini yang kita kaji tuh. Apa urgensinya kongres itu? Kalau memang lama, apa urgensinya kongres? Yang lebih urgensi adalah konferensi sehingga komisaris bisa rak. Nah mudah-mudahan cabang benaran gitu untuk konferensi bulan 11. Ya kami siap tunggu kalau konferensinya bulan 11. Tapi kalau diperlama ya kami juga punya, maksudnya ya saya juga pasti punya gejolak di bawah kan, punya memiliki ya problem-problem di kepengurusan barangkali yang harus saya pikirkan. Regenerasi di komisaris juga harus saya pikirkan. Maksudnya urgensi cabang sekarang konvercap dengan cepat. Konvercap. Oke. Selain dari konvercap tuh, melihat problem-problem ini, apa solusi kira-kira yang harus kita tawarkan kepada cabang sekarang? Kalau solusi saya kira udah daripada saat kita pleno, pada saat kita Rapimkom, saya kira solusinya sekarang ini udah hentikan sudah semua ambisi dari baik itu kepengurusan cabang apa segala macam. Saya kira
sekarang ini memang tadi seperti yang disampaikan itu sudah mulai matangkan tentang persiapan Convercap. Ya solusinya saya satu adalah Convercap. segera Convercap. Maksudnya mari kita menyampingkan reputasi sebuah priorisasi cabang ini sekarang ya demi kami dibawa di komisariat gitu. Karena pada saat Rapimkom itu komisariat semua yang hadir itu menjadi cabang Convercap. Nah, mari kalau memang cabang ini adalah rezim yang demokratis, dengarkan suara di bawah. Oke. Iya kan? Dengarkan suara di bawah. Dengarkan suara yang di bawah lah. Cabang ini kalau diklaim bahwa cabang adalah rezim demokratis, dengarkan bahwa kami punya aspirasi untuk segera melakukan konferensi. Sebelum pertanyaan terakhir tuh, kita flashback sedikit ini. Ya, Saat pleno lah katakanlah. Leno. Dan kita tentu memberikan saran ataupun memberikan ide-ide untuk bagaimana di prode selanjutnya itu atau prode kedua, semester kedua katakan ini hal yang urgent yang perlu dikerjakan gitu kan. Mestinya ketua umum ataupun delegasi yang hadir pada waktu itu mengingat apa yang menjadi program kerja yang harus dilakukan oleh cabang. Kira-kira dari beberapa masalah tadi itu apa yang dilupakan oleh cabang di semester kedua itu? Ya, saya kira pas pleno itu banyak sekali ya. Kalau kita runut dari setiap bidang itu ya semua bidang ini tidak maksimal dalam menjalankan program kerjanya. Ya. Bagi saya di periode kedua ini di semester kedua ya, maaf. Di semester kedua ini apalagi dilanda oleh bencana pandemi Covid dan lain-lain ya semakin memperburuk sebenarnya kinerja cabang. Oke. Ya dibanding periode yang semester yang sebelumnya, semester pertama, semester kedua malah lebih tidak produktif. Oke. Yang ada kan hanya pernyataan-pernyataan ketua umum cabang di media sosial aja kan. Maksud saya yang ada itu hanya ya tanggapan-tanggapan respon dari ketua umum cabang gitu terhadap situasi kebangsaan. Sebut saja seperti RUU HIP atau segala macam. Tapi kalau melihat dari kerja-kerja organisasi yang sifatnya itu program kerja, saya kira udah nggak ada. Ya sebut saja sekarang siapa kabit Infokomnya? Iya kan? Apa kerjaan kabit Infokom sekarang? Iya kan? Kabit PPD apa kerjanya? Apa PPD itu? Perencanaan Pembangunan Daerah. Iya kan? Partisipasi pembangunan. Mana kerjanya itu? Padahal itu eksternal loh PPD itu. Bukan hanya PTKP, PU juga eksternal. Iya kan? Pemberdayaan umat. Umat yang mana sudah diberdayakan itu? Ya oke lah kemarin ada bantuan untuk KLU. Tapi maksud saya itu kan KLU itu adalah hal yang insidental gitu. Bukan satu peristiwa yang sudah kita tahu gitu. Iya kan? Ya KLU itu yang terbakar bukan kita sudah tahu dari sebelumnya. Ya itu hanya sifatnya insidental dan momentum. Tapi maksud saya ada atau tidak gitu. PU, Infokom, PPD, lebih-lebih misalnya pembinaan anggota, PA, PTKP, ya di mana gitu kalau kita coba tarik filosofi apa itu PTKP, apa itu PU, apa itu PPD itu kan saya kira bidang yang sangat strategis sebenarnya. Tapi menjadi utopis karena nggak ada akselerasi gitu, nggak ada realisasi dari udah saya bilang tadi kita lemah di eksekusi. Saya rasa kita kembali kepada kesadaran ya. Untuk dalam rangka untuk pembenahan ya. Ya. Artinya saya sebelum pertanyaan terakhir itu. Ya. Lagi-lagi saya sampaikan kriteria pemimpin seperti apa yang kita butuhkan di masa kepengurusan ke depannya dengan beberapa tantangan apalagi dihadapi dengan situasi seperti sekarang, Bang. Kalau saya lihat kepemimpinan yang diperlukan oleh HMI sekarang ini ya pemimpin yang siap menderita. Jadi filosofi pemimpin kalau kata Agus Salim itu kan memimpin adalah menderita. Maksudnya menderita karena HMI ini kita kenal sebagai organisasi yang kerja ikhlas, tapi dia harus bisa berinovasi.
inovasinya adalah HMI yang dari awal hanya sifatnya itu diskusi di sekret apa segala macam, mungkin bisa dikembangkan ke desa-desa, ke kampus-kampus, ya kan? Agar eksistensi dan esensi kita ber-HMI ini bisa kita dapatkan. Dia juga harus bisa berkreatif. Maksudnya sekarang ini kan bahan bacaan kita, udahlah kita soal filsafat apa segala macam itu biar kita di komisariat ya fokus di hal-hal seperti itu. Tapi cabang ini dia punya level yang berbeda bagi saya. Level yang berbeda itu jadi jangan sampai program kerja cabang hampir-hampir sama dengan program kerja komisariat yang ranahnya hanya diskusi-diskusi saja. Oke. Iya kan? Tapi juga harus ada implementasi. Harus ada realisasi dari program kerja tersebut yang tidak hanya sifatnya itu kajian. Nah, kepemimpinan yang kami harapkan juga itu kepemimpinan yang mengetahui di mana kekuatan ini organisasi. Jadi kekuatan organisasi ini barangkali di apa ya anggap saja HMI yang sifatnya itu punya pikiran yang melompati zaman apa segala macam. Dia harus bisa mengetahui ya kemauan-kemauan komisaris di bawah bila ada hal-hal yang sifatnya itu masalah-masalah bangsa, ya udah undang semua komisariat, adakan kajian, adakan konsolidasi pikiran dengan komisariat ya, sehingga kita bisa bedah ini masalah-masalah di daerah, di desa, di nasional ini apa. Intinya dia harus siap untuk menanggung risiko ya, dia siap menjadi bahan, menjadi subjek yang harus kita perintahi gitu. Berani ya. Dia harus berani, tidak hanya sekedar berani tapi dia harus punya ide gitu. Jadi nyali kalau tanpa rasionalitas pikiran juga itu percuma. Kepemimpinan kan bukan hanya soal keberanian, tapi keberaniannya itu harus dilandasi oleh rasionalitas dan pikiran. Itulah kekuasaan bagi saya. Saya kasih spesial untuk Ketum Laporan Pane untuk menutup acara ini tuh, menjelang kongres tuh. Apa konferensi cabang? Oke. Menjelang konferensi cabang ya. Ini closing statement ini. Iya. Oke, menjelang konferensi cabang ya mudah-mudahan kita bisa lebih fokus pada soal-soal kaderisasi. Jadi soal dinamika politik, dinamika konflik kepentingan, soal kekuasaan apa segala macam itu jangan sampai itu menjadi pola yang selalu terus dirawat di himpunan ini. Karena kekhawatiran kita di komisariat adalah konflik nanti itu bisa timbul dualisme, bisa timbul berkepanjangan. Akhirnya nanti terpecah belah lah komisariat, LK1 gak jalan, LK2 gak jalan karena perebutan jabatan. Poinnya adalah HMI Cabang Mataram ya, dengan 16 komisariat ini identifikasi dengan baik ya, apa yang menjadi kekuatan kelemahan kita. Kalau lemah kita perbaiki, kalau kekuatan ada mari kita kembangkan sehingga HMI ini punya taring gitu di tingkat provinsi ini, di tingkat daerah gitu kira-kira. Jadi HMI Cabang Mataram itu dia punya marwah ya, dia harus punya taring, dia harus punya wibawa gitu, martabat gitu, martabat sebagai organisasi yang sudah lama dari 1947 sampai 2000. Saya kira itu Pak Direk. Oke. Nah, Pak Direk. Oke. Itu saya rasa penutup dari acara kita pada sore hari ini. Semoga menjadi solusi dan dapat didengarkan oleh cabang khususnya, biar ini menjadi bahan evaluasi kita bersama tuh. Oke. Ucapkan terima kasih kembali tuh. Terima kasih juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.